Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kepadanya kita selalu senantiasa memujinya dan memohon pertolongan serta ampunannya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kejelekan jiwa-jiwa kita, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kejelekan amalan-amalan kita. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berikanlah salam dan selawat senantiasa teruntuk kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada seluruh sahabatnya. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, sembahlah kalian Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yakni Adam alaihissalam, dan dengannya Allah pula yang telah menciptakan pasangan dari dirinya, yakni Hawa. Dan dengan keduanya pula Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalangan laki-laki dan wanita dengan jumlah yang banyak. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kalian selalu meminta melalui namanya. Dan sambunglah tali silaturahmi, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah kalian kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum
wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah selalu yang baik, yang jujur. Niscaya dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan, niscaya dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memperbaguskan amalan-amalan kalian dan akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang agung. Amma ba'du, adapun setelah itu, qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap segala sesuatu yang baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jamaah sidang salat Jumat rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha innal insana ladzalumun kaffarun. Kalaulah seandainya kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia mereka amat zalim lagi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sedang salat Jumat rahimani rahimakumullah. Marilah sejenak kita merenungkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat tersebut, yakni Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki dan harta serta umur, dan nikmat Allah berikan kepada kita waktu luang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Dan di antara nikmat tersebut yang paling besar yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i. Jamaah sidang salat Jumat rahimani rahimakumullah, manusia mereka kebanyakan tertipu dengan dua nikmat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal farar." Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu di dalamnya. Yang pertama adalah nikmat kesehatan, dan yang kedua adalah nikmat waktu luang. Jamaah sidang salat Jumat rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari Jumat yang penuh berkah, di tempat yang semoga senantiasa Allah menurunkan rahmat dan kasih sayangnya, bertempatan pada hari Jumat tanggal 16 Muharram atau bertempatan dengan tanggal 4 September 2020. Khutbah kita kali ini dengan tema adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Jemaah sidang salat Jumat rahimani rahimakumullah, setiap kita pasti memiliki kedua orang tua. Dan kedua orang tua kita adalah salah satu dari sekian orang yang telah berjasa kepada kita. Kepada jamaah sidang salat Jumat rahimani rahimakumullah, ingatlah kepada kedua orang tua kita, kepada ayah dan bunda kita. Mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi atas perjuangan kedua
tua yang telah mereka berikan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Cucuran keringat yang keluar dari kedua orang tua kita, wabil khusus kepada ayah kita. Sang ayah senantiasa keluar dari rumah kita pada waktu pagi, siang, malam, dan terkadang tak pulang untuk memberikan nafkah kepada kita. Lalu bagaimana dengan ibunda kita, dengan sosok seorang ibu yang telah melahirkan kita? Dia adalah seorang ibu, seorang bunda yang tidak pernah hirau atau tidak pernah merasakan sakit yang menderang ketika beliau mengandung kita. Dan kita semuanya melalui fase dalam kandungan ibu kita, dalam perut ibu kita, kurang lebih selama 9 bulan 10 hari. Kemanapun senantiasa ibu kita membawa kita, baik ke kamar mandi, tempat tidur, baik ketika bekerja ataupun ketika makan. Dan jamaah sedang salat Jumat rahimani rahmakumullah, apalagi ibu kita melahirkan kita dengan betapa amat sakit, begitu dahsyat mereka melahirkan kita, nyawa menjadi taruhannya, dan dia tega menahan rasa sakit demi kita supaya kita keluar di dunia dengan selamat, bisa menikmati dunia, bisa melihat keindahan dunia. Itulah salah satu perjuangan ibunda kita. Jemaah sidang salat Jumat rahimani rahimakumullah, jangan kita lupakan jasa kedua orang tua kita, dan ingat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwasanya kedua orang tua kita merupakan salah satu dari pintu-pintu surganya Allah Jalla Jalaluhu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Kedua orang tua pintu surga paling tengah. Fa in syi'ta fa'adi dzalikal bab. Kalau kalian bisa menyia-nyiakan keduanya, awifadhu, atau menjaga keduanya, maka berbahagialah bagi Anda, maka berbahagialah bagi kita jamaah sidang salat Jumat yang masih memiliki kedua orang tua kita. Masih ada 2 pintu surga yang terbentang di hadapan kita. Dan bagi saudaraku atau jamaah sekalian yang memiliki salah satu di antara keduanya yang telah tiada, maka masih terbentang untuk berbakti kepada kedua orang tua. Hendaklah kita sebagai anak selalu senantiasa mendoakan kebaikan kepada kedua orang tua kita. Jamaah sedang salat Jumat rahimani rahimakumullah, ada 4 poin penting yang akan khatib sampaikan berkaitan dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Poin yang pertama adalah dalil tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian poin yang kedua adalah fadilah, keutamaan birrul walidain, berbakti dengan kedua orang tua. Dan poin yang ketiga adalah kisah dari salafus saleh yang mereka berbakti kepada kedua orang tua mereka. Dan poin yang terakhir adalah khatib akan menyampaikan dalil ancaman bagi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, waliyadzubillah. Jemaah sidang salat Jumat rahimani rahimakumullah. Dalil yang pertama, betapa banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada ayah dan ibu kita. Salah satunya adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah kalian, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada sekutu baginya, dan kepada kedua orang tua kalian hendaklah berbuat baik. Dan juga dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memberikan wasiat, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah yang tidak ada sekutu baginya, dan kepada kedua orang tua kalian hendaklah berbuat baik. Jemaah sidang salat Jumat rahimani rahimakumullah, bahkan berbakti kepada kedua orang tua kita merupakan amalan yang paling afdal daripada
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yakni Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah. Aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu ala waqtiha, yakni engkau salat tepat pada waktunya. Tsumma ayyun, kemudian apa lagi? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala birrul walidain, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Qala tsumma ayyun, kemudian apa lagi? Qala al-jihadu fi sabilillah, yakni engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jamaah rahimani rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan amalan yang paling afdal ketimbang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Adapun poin yang kedua adalah fadilah, keutamaan orang yang senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, salah satu keutamaan seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya, yakni Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umurnya dan akan meluaskan rezekinya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yansa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin rezekinya diluaskan dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Dan menyambung silaturahmi yang paling utama adalah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian jamaah sidang salat Jumat rahimani rahimakumullah, dan salah satu keutamaan dari birrul walidain, yakni Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala bentuk urusan kita. Bukankah dalam sebuah hadis yang panjang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tentang 3 pemuda Bani Israel yang mereka terjebak di dalam gua, maka ketiganya bertawasul kepada Allah dengan amal soleh yang telah mereka lakukan. Maka salah satu di antara ketiga ini menyebutkan bahwasanya dia memiliki seorang ibu dan dia senantiasa berbuat baik kepada ibunya atau kepada kedua orang tuanya. Pernah satu ketika dia telat memberikan minuman kepada kedua orang tuanya, lalu orang tua tersebut tertidur dan sampai waktu pagi, dan dia senantiasa berdiri di samping kedua orang tuanya dan enggan untuk membangunkan kedua orang tuanya. Maka beliau mengatakan, ya Rabb, kalaulah seandainya amalanku ini engkau terima, maka bukakanlah pintu gua tersebut. Maka pintu gua pun terbuka. Jemaah sidang salat Jumat rahimani rahimakumullah. Adapun poin yang ketiga adalah kita sejenak mendengarkan kisah para salafus saleh ketika mereka berbakti kepada kedua orang tua mereka. Ada 3 kisah yang akan kita sampaikan, yang mana kisah ini khatib ambil di dalam kitab atau dalam bukunya Al-Ustad Ali bin Ahmad, dalam buku beliau yang berjudul Ketika Cinta Merindu. Kisah yang pertama adalah disebutkan dari Anas bin Nadhr Al-Asja'i, bahwasanya suatu ketika atau satu malam salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu diminta oleh ibunya untuk dibawakan air minum kepada ibunya tersebut. Lalu setelah itu datanglah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu membawakan air minum kepada ibunya. Qadar Allah, ternyata sang ibu ketiduran. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud berdiri di dekat samping ibunya, ya sambil beliau memegang air minum tersebut,
dan beliau senantiasa berdiri sampai ibunya bangun dari tempat tidurnya, yakni ketika pagi. Adapun kisah yang kedua, sebagaimana disebutkan oleh salah seorang tabi'in, yakni yang bernama Haywah bin Shuraih rahimahullahu ta'ala. Haywah ini jamaah rahimakumullah adalah seorang ulama yang terkenal dengan ketakwaannya dan terkenal dengan ilmunya. Satu ketika sang ibu memanggil Haywah seraya mengatakan, "Hai Haywah, berdirilah, berilah makan ayam dengan gandum." Mendengar ibunya memerintahkan tersebut, maka Haywah rahimahullahu ta'ala pergi dan meninggalkan pengajiannya. Adapun kisah yang kedua, ini adalah kisah yang sangat luar biasa yang sering kita dengar, yakni kisah Uwais Al-Qarni rahimahullahu ta'ala. Dari sahabat Asir bin Jabir radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwasanya dia mengatakan, dahulu ketika sang khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjadi gubernur, maka Umar selalu senantiasa bertanya kepada penduduk ahli Yaman yang mereka datang dari Yaman ke kota Madinah. Maka kata Asir bin Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, jika gubernur Yaman menemui khalifah yakni Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, maka sang khalifah selalu bertanya, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais bin Amir? Dan senantiasa khalifah bertanya ketika apabila yakni rombongan dari Yaman ke kota Madinah. Suatu ketika kata Asir bin Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala bertemu kepada Uwais. Lalu Umar bertanya, engkau Uwais bin Qarni? Betul jawabnya. Khalifah Umar bertanya lagi, engkau dahulu tinggal di Murad, kemudian tinggal di daerah Qaran? Beliau menjawab, betul. Yakni khalifah bertanya lagi, dan engkau pernah terkena penyakit belang lalu sembuh, namun tersisa di dalam tubuhmu yakni sebesar uang dirham? Maka jawab Uwais bin Amir Al-Qarni, jawab Uwais bin Amir rahimahullahu ta'ala, belum mengatakan betul. Maka kata khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, apakah engkau memiliki seorang ibu? Lalu kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'amdadi ahli al-Yaman min Murad thumma min Qaran kana bihi baradun fabara'a minhu illa mawdi'a dirhamin. Akan datang kepada kalian yakni Uwais bin Amir dari rombongan ahlul Yaman dari Murad, kemudian beliau tinggal di Qaran, dan dia ada seorang lelaki yang pernah mengidap penyakit belang dan lalu sembuh penyakit tersebut, dan tinggallah belang tersebut seukuran uang dirham. Lahu walidatun, dan dia huwa biha barun, dan dia memiliki seorang ibu, dan dia adalah anak yang paling berbakti kepada ibunya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau aqsama 'ala Allah la abawrahu." Kalaulah seandainya dia berdoa kepada Allah, maka akan Allah kabulkan doanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in istata'ta ay yastaghfira laka faf'al." Dan kalau sekiranya kalian bertemu dengan Uwais, dan jika kalian mampu untuk memintakan kepada Uwais supaya Uwais mendoakan meminta ampunan dosa kalian, maka lakukanlah. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Fastaghfirli, wahai Uwais, berdoalah kepada Allah supaya Allah mengampunkan dosaku." Fastaghfara lahu, maka Uwais pun mendoakan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampunkan dosa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد